Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami peserta dari SMPN 1 Kenongan akan melakukan video konfigurasi CCTV ini. Jadi pertama untuk skenario-nya kita ini adalah seorang sistem integrator engineer dari suatu perusahaan. Kita sebut saja si perusahaan ini adalah PT Chicken Chick, dan perusahaan ini itu punya beberapa cabang gitu. Pusatnya itu di kota Jember. Nah, ada cabang baru di kota Bondowoso. Nah, kali ini kita akan bikin biar si cabang baru di Bondowoso ini bisa terhubung langsung ke server dari kantor pusatnya. Dan bagaimana caranya? Ya, ikuti langkah-langkah yang akan kita lakukan. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, karena kita settingnya itu menggunakan perangkat Mikrotik, maka kita menggunakan software bernama Winbox. Kita masuk aja langsung ke Winbox-nya. Oke, yang pertama kita ganti nama dulu nih si Winbox ini, Mikrotik ini kita ganti dengan nama PT Chicken Chick cabang Bondowoso. Nah, kita tinggal apply, nah maka langsung kubah di sini. Kemudian kita ganti juga nih untuk interface-nya untuk menandai biar nanti kita nggak kebingungan port mana sih yang buat ini itu. Jadi kita langsung klik ya untuk enter 1, kita ini sebagai internet. Kemudian untuk port 3 ini sebagai port ke PC maupun di CCTV karena kita dijadiin satu segmen gitu. Kita klik berarti CCTV. Nah, langkah pertama untuk konfigurasi CCTV ini tentunya kita akan bikin si Mikrotik maupun si komputer kita ini tuh bisa mengakses internet dari switch gitu. Jadi caranya seperti ini. Oke, langkah pertama agar PC kita dapat mengakses internet, kita pergi ke IP, pergi ke DHCP client. Di sini kita akan meminta internet dari port berapa. Di sini karena internet tercocok di port 1, kita pilih port 1 atau Ethernet 1 dan kita apply. Oke, di sini jika statusnya bound, berarti di sini sudah berhasil mendapatkan akses internet. Tapi PC kita belum mendapatkan akses internet. Selanjutnya kita pergi ke IP, kita pergi ke address. Kita akan memberikan alamat IP untuk Ether 3 atau port 3 yang kita gunakan. Di sini agar lebih mudah kita menggunakan IP yang sama dengan IP CCTV, yaitu 172.16. Ini nomor urut kelasnya nomor urut 8, berarti kita 172.16.8.1/28. Jadi kita isi seperti ini di address ini. 172.1.8.1/28 karena untuk sekitar 14 klien. Kita pilih Ether 3 dan kita apply. Kita oke. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke DHCP server agar si port 3 ini dapat memberikan IP secara otomatis ke perangkat yang kita gunakan. Di sini kita pilih Ether 3 karena yang kita gunakan saat ini adalah port 3. Kita pilih Ether 3. Oke, selanjutnya kita pergi ke menu firewall. Untuk kita pergi pilih NAT untuk network notification, untuk agar dapat mengakses internet kita pilih search NAT karena untuk mengubah IP privat ke IP public agar bisa mengakses internet. Kemudian kita pergi ke action. Untuk action kita pilih masquerade karena untuk mengonversi paket data agar bisa kita gunakan untuk mengakses internet, kita pilih masquerade dan kita apply. Oke. Di sini statusnya sudah terakses oleh internet, tapi kita akan coba menggunakan ping terlebih dahulu apakah sudah benar-benar bisa mengakses internet. Tapi Google ini DNS Google karena DNS Google itu akan selalu berjalan, berarti di sini memang berfungsi. Di sini terlihat berfungsi, tidak ada timeout. Untuk selanjutnya di sini sesuai dari instruksi kita disuruh membuat tunnel L2TP
Berarti kita akan membuat tunnel L2TP dengan pergi ke PWP di sini. Kita akan tambahkan karena di sini bukan merupakan kantor pusat, kita pilih L2TP client. Di sini konektor ini kita atau alamat IP ini kita isi alamat IP dari sini. IP server dari sana yaitu 202.154.60.56. Kita isi di sini. 202.154.60.56. User di sini kita diminta nama user sebagai peserta nomor urut 8, kan di sini nomor urut 8, berarti kita isi peserta seperti ini. Peserta skor 08 seperti ini. Selanjutnya juga karena passwordnya juga sama, kita isi juga peserta nomor urut 8. Kemudian allow password kita centang agar transmisi berjalan dengan cepat. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tunnel dari VPN L2TP. Nah, selanjutnya kita akan memarking paket yang kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan menandai atau memarking si masing-masing si interface-nya, jadi biar nanti bakal mudah jalannya kemana, arahnya, dengan kita belokkan kemana itu bakal lebih teratur. Yang pertama kita akan masuk ke menu mangle di sini, terus kita plus. Nah, untuk perintahnya kita akan perintah masuk atau input, dan untuk perintahnya siapa yang bakal dimasukkan ke sini itu yaitu untuk pertama si L2TP-nya dulu yang kita masukkan, kemudian dengan action mark connection. Jadi kita tandai dulu koneksi kemana, kita tandai dulu dengan kata VPN-C dan connection gitu, biar nanti mudah. Terus yang kedua kita akan gunain perintah output keluar, dan yang keluar ini adalah si mark tadi yang sudah kita cobain, si VPN-C. Kita kasih di sini actionnya mark routing, ini akan kita routing nanti di bagian IP route. Kita akan mark dulu, kita namain VPN router gitu, kita VPN R, kita apply. Nah, kemudian yang kedua kita masukin lagi, kita kasih perintah input, dan untuk yang di input ini adalah si Ethernet 1 untuk si jalannya internet ini. Kita tadi juga actionnya kita mark routing, dan ini kita akan ini mark connection, kita bakal ketik internet connection gitu, terus kita apply. Sebelum itu kita tandai dulu biar nanti mudah untuk mengidentifikasi masalah. Kalau seandainya terjadi masalah ya kita ketik di VPN in gitu. Masuknya VPN itu lewat sini. Terus si kedua ini adalah masuknya di internet ya, internet in. Nah, setelah itu kita tambahan lagi geralnya, kita output atau kita kasih perintah keluar untuk si internet ini. Internet ini kita akan kasih action mark routing, dan kita tandain sebagai internet R. Ini akan kita pakai di bagian routes nanti. Nah, kalau ini sudah, setelah itu kita akan kasih perintah pre-routing. Jadi sebelum di-routing, si address, kita akan tulis 172.168.2. Si address ini nanti akan kita pindahkan jalurnya atau kita akan samakan lewat mark routing. Jadi ini si IP itu akan masuk juga ke VPN routing ini. Setelah itu kita apply. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan masuk ke bagian NAT, di mana nanti akan mengarahkan si paketnya. Kita akan pergi ke NAT, yaitu kalau kita tambahkan terlebih dahulu ke central, dan section NAT itu seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dan kita akan pilih out interface, kita pilih L2TP, terus kita pergi ke action dan pilih action masquerade, terus play. Oke. Terus yang kedua kita tambahkan juga lagi, terus kita pilih station NAT. Station NAT itu berfungsi untuk menuju ke alamat IP yang
mengubah alamat IP menggunakan firewall ke host yang dituju menggunakan jaringan tersebut. Dan ini kita pilih destination. Destination ini kita isi IP dari L2DP. IP tersebut dan 172.16.70.8 dan kita punya protokol dan DHCP port. Dan DHCP port itu kita isi 108 dan kita pergi ke action. Actionnya kita pilih di destination NAT. Jadi kita pilih itu addressnya ke IP CCTV tersebut. IP CCTV tersebut yaitu 172.16.8.2 dan tupersnya ini kita isi yaitu 80 dan kita apply. Oke. Kita akan menuju ke IP terus routesnya ini kita tambahkan gateway-nya ini kita akan menambahkan dari IP tersebut yaitu IP internet dan IP L2TP ini. Yang pertama kita akan isi yang internet terlebih dahulu yaitu 192.168.4.1. Terus jangan lupa kita pilih check gateway otomatis akan terpilih ping dan distansinya otomatis pilih 1 dan routing mark ini kita pilih juga, ini menuju kita pilih internet R supaya ini akan menuju ke jalur internet tersebut yaitu yang berada di port 1. Play terus oke. Terus kita tambahkan juga yang tadi IP dari L2TP 172.16.70.8 titik 100. Terus check gateway extension terus routing mark pilih VPN-R display oke. Nah, konfigurasinya sudah selesai. Cuman karena kita tadi belum mengkonfigurasi CCTV-nya, maka kita akan langsung masuk ke tahap konfigurasi CCTV. Nah, untuk CCTV yang kita pakai ini adalah Hikvision, maka kita akan menggunakan software dari mereka, yaitu si SADP ini. Kita akan masuk langsung ke softwarenya. Nah, di sini kan langsung terdeteksi nih si CCTV-nya, teman belum diaktifkan. Kita tinggal cek saja di sini. Kita akan disuruh buat masukkan password. Untuk password kita akan ketik sekolah itu SMKN 1 Kademangan. Kemudian confirm-nya kita samain SMKN 1 Kademangan. Kita cek dulu udah sama apa enggak. Nah, kalau udah sama kita langsung aktif saja. Nah, ini berarti device sudah aktif. Nah, jadi untuk ini kita bisa cancel. Nah, karena tadi kita udah nyeting si IP address CCTV itu sesuai dengan instruksi, maka kita akan ganti juga nih, yaitu menjadi 172.16.8.2. Nah, untuk gateway-nya gateway default berarti di 172.16.8.1. Nah, kalau udah kita tinggal modify aja. Kita klik modify. Oh, maaf. Jadi sebelum itu kita masukin dulu password yang udah kita set sebelum itu ya. SMKN 1 Kademangan. Kita lihat dulu. Maaf ada sedikit typo. Kademangan. Kita klik modify. Nah, ini parameter modify sudah komplit. Berarti kita harusnya sudah bisa mengakses si CCTV-nya lewat IP public yang sudah dikasih tadi, yaitu 202. Oh ya, untuk browser ini kita bisa pakai Firefox ya, karena punya extension lebih ketimbang Google Chrome. Karena ada beberapa browser yang CCTV-nya itu nggak nyala, padahal sebenarnya udah selesai, udah bener gitu settingannya. Kita masuk ke sini. Nah, ini jadi IP-nya ini yang ada di sini. Jadi ketika diakses itu akan langsung menuju ke IP CCTV kita. Jadi ketika kita search sini, kita masuk. Ini akan masuk ke CCTV yang kita set tadi. Ini kita tunggu karena ada proses minta data ke server, tentunya akan memerlukan sedikit waktu.
Nah, untuk login di sini kan sesuai sama tadi. Untuk username di sini sama dari bawaan public, tidak bisa diganti. Kita ketik admin kecil semua. Terus kita kasih password sudah kita set tadi di software ya. SMKN Kademangan. Kita cek dulu. Nah, sudah selesai, kita tinggal login. Maka kita akan tunggu sebentar. Agak lama ya prosesnya di sini. Maka akan kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini akan tanda-tanda sudah mulai bisa. Oke, kita tunggu. Nah, CCTV ini udah bisa, cuman kita sebenarnya bisa konfigurasi lewat sini. Tapi karena ini akan langsung nyambung ke pusat, maka akan membutuhkan waktu lama. Kita juga bisa akses CCTV itu lewat IP privat kita yang udah kita set tadi, 192.16.8.2. Nah, ini IP kita bisa akses dan bakal lebih cepat karena dia koneksinya lokal gitu. Kita langsung klik admin. Kita masuk ke SMKN 1 Kademangan. Oke, tuh. Kalau di sini bakal lebih cepat karena pakai lokal. Nah, di sini kita bisa atur nih untuk tulisan-tulisan dari sini. Kita masuk ke configuration. Setelah itu kita klik di bagian image. Nah, di image ini kita bisa klik di bagian OSD setting. Nah, di sini kita bisa nih tambah-tambahin beberapa kata-kata, misal kayak tadi sesuai instruksi ya, PT Chicken Chick. Terus mungkin di sini kita akan tulis yang cabang Bondowoso. Nah, udah kita tinggal di sini. Nah, di sini udah muncul nih. Kita tinggal atur aja, terserah mau taruh di mana. Misal taruh di sini ya. PT Chicken Chick cabang Bondowoso. Tuh. Ini kita pindah di sini biar jelas. Nah, ini dia. Di kamera ini kita bisa diganti namanya, misal kamera Bondowoso. Gitu. Enter. Nah, kameranya akan ganti ke kamera Bondowoso namanya. Oke, kita kalau udah mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan, kita tinggal langsung klik save saja. Nah, kita lihat dulu di live view. Apakah sudah terganti? Nah, nih sudah terganti kan? Bagian Chicken Chick cabang Bondowoso. Nah, di bagian di sini ini juga terganti karena ini yang kita sebenarnya sama saja, cuman yang ini adalah IP yang langsung tersambung ke pusat. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah berjalan ya dengan semestinya. Ini adalah perbedaan bandwidth dari si pusat, jadi bakal sedikit nge-lag tergantung dari jaringan pusatnya. Nah, karena sudah bisa diakses, maka akan saya nyatakan kalau konfigurasi ini berhasil dijalankan. Terima kasih yang sudah menonton dan mungkin kalau ada salah kata dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi